Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu robba bil islami dini wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, saya minta maaf sekali, saya tahu saya zalim sekali kepada teman-teman untuk telatnya memberikan kuliah ini gitu. Jadi mungkin besok untuk ujian saya hanya satu materi dulu aja, hanya antigen ini dulu. Itu pun nanti akan kami olah kembali proporsi nilainya, akan saya tambah dengan tugas. Jadi nanti pada kuliah imunologi yang antibodi akan saya tambah tugas sehingga bisa meningkatkan nilai. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya harapkan sih tetap ilmunya yang disampaikan tuh tetap bisa diterima dengan baik. Untuk masalah nilai untuk ujian UTS ini nanti akan tetap saya olah kembali dengan proporsi yang lebih kecil dibandingkan yang seharusnya karena saya juga memberikannya sangat mendadak sehingga nanti bisa digenjot dari tambahan nilai tugasnya gitu. Sedangkan untuk imunologi yang antibody, karena materinya masih belum saya berikan, nanti dia akan ikut pada materi UAS, gitu ya. Dan saya harap teman-teman tetap tidak lelah ya belajar imunologi karena imunologi ini termasuk dasar keilmuan yang nanti akan dibawa ke farmakologi dan juga dibawa ke farmakoterapi. Gitu. Baik, hari ini yang akan saya bahas adalah tentang antigen. Jadi antigen mungkin sudah sering mendengar dari Bu Ania maupun Bu Rifki. Kita mulai aja. Nah, ini adalah beberapa literatur yang saya pakai. Kalau saya suka yang ini Abbas. Ini saya suka karena gambarnya banyak dan mudah untuk dipahami gitu. Tapi terserah kalau mau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Selain dari ini juga boleh. Baik, saya ulangi lagi, fungsi respon imun itu apa? Gitu ya. Yang pertama adalah untuk pertahanan. Jadi bisa untuk pertahanan terhadap benda asing atau mikroba, kemudian untuk menjaga homeostasis atau keseimbangan pada tubuh, ya di mana dia bisa mengeliminasi sel-sel yang tak berguna atau debris, sama untuk pengawasan karena bisa mengeliminasi sel mutan atau sel kanker. Nah, jadi sel imun itu di tubuh kita bisa memberikan respon yang normal, bisa memberikan respon yang berlebihan, bisa menimbulkan respon yang kurang. Dan itu bisa menyebabkan manifestasi klinik yang berbeda-beda di tubuh kita gitu ya. Jadi di sini ada beneficial itu artinya bermanfaat, harmful itu artinya membahayakan. Misalnya, jika kita sedang terkena agen-agen infeksius, kalau normal respon kita baik, maka kita bisa memberikan protective immunity. Jadi yang warnanya putih-putih itu yang kita inginkan ya. Tapi yang warnanya merah ini, kalau misalnya respon tubuh kita kurang, maka akan terjadi infeksi. Gitu. Lalu yang nomor 2, Inococcus substans, yaitu senyawa-senyawa yang tidak memiliki sebenarnya senyawa yang dianggap tidak penting gitu ya, seharusnya tidak memberikan efek pada tubuh gitu ya. Jadi kalau kita responnya cukup, harusnya kita itu respon tubuh kita itu baik, maka harusnya tidak ada respon gitu. Tapi kalau orang tertentu bisa terjadi alergi. Kemudian ada grafted organ, ini adalah organ transplantasi. Kalau respon normal itu kan rejection. Tapi kita harapkan respon tubuh itu ketika ada transplantasi organ itu diturunkan. Sehingga obatnya nanti adalah obat yang menurunkan sistem imun sehingga bisa terjadi acceptance atau penerimaan organ baru. Nah, bagaimana dengan organ yang ada di tubuh kita? Sorry ya, ini saya kasih tanda bintang karena sebenarnya autoimmunity ini terjadi kalau respon tubuh kita itu eksesif. Jadi ini terjadi kalau eksesif itu apa? Berlebihan. Jadi kalau respon tubuh kita berlebihan, maka akan terjadi autoimmunity. Autoimmunity itu adalah imunnya itu menyerang tubuh kita sendiri gitu. Kemudian kalau normal, maka terjadi self tolerance.
Kalau defisien juga masih self tolerance. Nah, sedangkan untuk tumor, untuk imunitas tumor, kalau responnya itu normal, maka ada yang namanya tumor immunity. Jadi tumor itu dianggap sebagai makhluk asing dalam tubuh dan nanti dia akan didegradasi. Tapi kalau tubuh kita tidak bisa mengenali cancer cells, maka akan terjadi kanker yang tumbuh bahkan bermetastasis. Metastasis itu artinya apa? Metastasis itu artinya dia bisa jalan-jalan dan menyebar. Next. Tuh. Jadi infeksi itu apa? Infeksi itu adalah masuknya agen atau mikroba ke dalam tubuh host dan mendapatkan respon imun. Sedangkan respon imun artinya respon atau jawaban sistem imun terhadap masuknya benda asing ke dalam tubuh host pest. Host pest itu kita host ya. Nah, kemarin juga sudah saya yakin sudah pernah dibicarakan, ada 2 macam respon imun, yaitu respon imun non-spesifik atau alami dan respon imun spesifik. Saya akan banyak bahas di sini karena kita antigen itu nanti banyak berperannya di yang spesifik. Tapi di non-spesifik juga tetap. Next. Ya, jadi respon imun innate atau respon imun bawaan itu akan selalu keluar pertama kali ketika tubuh kita sedang mengalami gempuran makhluk asing gitu ya. Jadi yang berperan ada ini NK sel, neutrofil, makrofag, interleukin, di mana pada saat ini mulailah terjadinya infeksi di tubuh. Ini adalah jumlah bakteri yang misalnya masuk ke dalam tubuh ya, meningkat. Nah, karena innate immunity-nya bagus, infeksinya itu akan menjadi terkontrol. Tapi kalau sampai sel-sel imunnya itu kurang, depletion itu artinya kurang, maka ini jumlah bakterinya akan terus meningkat. Nah, pada hari kira-kira seminggu gitu ya, akan yang di sini sudah habis kerjanya, maka akan timbul imunitas yang lain yang namanya imunitas adaptif atau imunitas spesifik, yang dia spesifik terhadap bakteri yang masuk gitu ya. Imunitas spesifik ini akan membawa beberapa pasukan yang lain yang berbeda dari imunitas adaptif. Sama, kalau misalnya dia jumlahnya cukup, maka akan bisa mengontrol infeksi. Tapi kalau sampai sel T-nya itu kekurangan, maka jumlah bakterinya bisa meningkat. Nah, ini yang menentukan, adaptive immunity itu yang menentukan apakah infeksinya ini bisa sembuh atau tidak. Eradikasi of infection ini maksudnya eradikasi itu artinya penyelesaian infeksi gitu ya, eradikasi hama, penghilangan gitu, kayak penghilangan infeksi, eradikasi. Next. Nah, salah satu respon utama dari innate immunity adalah inflamasi. Jadi, inflamasi itu sebenarnya adalah suatu respon imun, mungkin pernah saya ceritakan dulu pada saat teman imunologi yang mengambil kakak-kakak angkatan. Jadi, inflamasi itu terjadi karena tubuh itu merasa ada yang sedang salah dan masuk ke dalam tubuh gitu ya. Misalnya di sini ada bakteri ya yang warnanya merah-merah ini. Dia ketemu oleh makrofag. Kemudian makrofagnya ini akan melepaskan sitokin. Sitokin yang masuk ke pembuluh darah. Ini pembuluh darah ya. Ini endotelium, ini pembuluh darah. Ketika sitokin dan kemokin itu masuk ke pembuluh darah, apa yang terjadi? Akan terjadi pelebaran pembuluh darah, kemudian akan terjadi peningkatan permeabilitas kapiler, sehingga endotelnya itu akan menjadi jarang-jarang begini. Nah, karena jarang-jarang begini dan pelebaran pembuluh darah dari luar itu akan terlihat seperti warna merah karena pembuluh darahnya melebar, kemudian sel darah merah itu akan keluar menuju ke jaringan sehingga dari luar itu terlihat sangat merah. Kemudian panas karena di sini terjadi proses ya ini tadi sel-sel imunnya akan menuju ke daerah yang sedang diinfeksi. Kemudian swelling karena swelling itu artinya bengkak karena cairan itu akan keluar nih, fluid itu akan keluar menuju ke jaringan yang dituju, jaringan yang infeksi, sehingga dia lebih bengkak daripada jaringan yang lainnya gitu. Selain itu, selain cairan dan protein yang keluar menuju ke tempat yang sakit, akan ada juga sel-sel inflamatori seperti neutrofil
yang akan membantu menghancurkan, sebenarnya ya, menghancurkan bakteri yang tadi sedang menginvasi gitu. Tapi pelepasan sel-sel inflamatori ini bisa menyebabkan rasa sakit. Jadi salah empat tanda-tanda inflamasi yang menjadi pokok dan menjadi tanda itu adalah kolor, dolor, rubor gitu ya. Jadi ada kemerahan, ada panas, ada bengkak, dan juga ada nyeri. Itu adalah tanda dari inflamasi. Next. Jadi siapa sih yang berperan? Who's in charge? Siapa yang berperan dalam proses imunitas? Baik dia itu innate ataupun dia itu adaptif. Ini nama lainnya innate itu artinya natural, nama lainnya adalah non-specific. Sedangkan yang adaptif nama lainnya adalah acquired atau specific. Sorry, ini salah. Spesifik ya. Nah, jadi baik di innate maupun di acquired itu dia punya dua sistem respon imun, yaitu respon imun humoral. Humoral itu artinya adalah respon imun yang berada pada sirkulasi tubuh, sedangkan selular adalah respon imun yang bentuknya itu sel. Jadi kalau ini kerjanya itu antara sel satu dengan sel yang lain. Misalnya fagositosis. Fagositosis itu kan berarti memakan sel bakteri. Ini juga sel T sitotoksik itu berarti memakan sel bakteri. Sedangkan kalau yang humoral ini dia itu bekerjanya di dalam sirkulasi darah atau sirkulasi ikut ke serum. Jadi ada interferon, ada lisozim, ada komplemen protein yang kemarin sudah dibahas dengan Bu Rifki. Interferon ini apa? Adalah senyawa yang berperan jika kita sedang diinvasi oleh virus, gitu ya. Kemudian kalau ini antibody itu juga berada di serum. Jadi mereka ini tidak dalam bentuk sel, tapi merupakan produk sel. Jadi, kalau humoral itu ikut sirkulasi, kalau seluler itu yang menjadi tentaranya bentuknya adalah sel. Baik, ini adalah salah satu yang saya mau ceritakan tentang adaptive immunity. Kalau innate immunity kan gampang ya. Yang humoral itu adalah interferon sama komplemen sama lisozim. Lisozim itu adalah senyawa enzim yang bertugas untuk menghancurkan. Sedangkan selularnya dibantu oleh neutrofil dan makrofag sama natural killer cell, di mana mereka ini semuanya fungsinya adalah untuk fagositosis. Neutrofil dan makrofag itu fagositosis jadi untuk memakan, natural killer cell itu juga untuk membunuh gitu ya. Sedangkan untuk yang adaptif itu cukup kompleks, ada sel beta, ada juga sel T. Nah, sel B ini, sel B, sorry, bukan sel beta. Sel B ini akan menghasilkan antibodi, sedangkan sel T akan menghasilkan 3 macam, ada T helper, ada T cytotoxic, dan T regulator. Nah, jadi mereka berdua itu berada dari sumber yang sama, yaitu dari stem cell atau sel-sel yang belum diferensiasi yang diproduksi pada bone marrow. Bone marrow itu apa? Sumsum tulang belakang. Jadi semuanya berawal dari sini. Nah, karena proses pendewasaan dan proses diferensiasi sel masih ingat ya, proses perubahan sel dari yang non-spesifik menjadi lebih spesifik, akhirnya terbentuk dua sistem. Ada yang cellular immunity, ada yang humoral immunity. Nah, ini untuk adaptif ya. Adaptif itu berarti bekerja di tubuh kita setelah tahu antigennya atau bakterinya itu apa dan dia bekerja sangat spesifik. Kita bahas dulu yang di T cell ya. Sel T, gitu ya, sel T itu matangnya dari bone marrow itu dibawa dari sumsum tulang belakang, itu dibawa di kelenjar timus. Jadi di sini ada kelenjar di antara sternum, di rongga dada kita, di mana di timus inilah sel T itu berkembang dan kemudian menjadi dewasa, gitu ya. Nah, sel T ini kemudian dilepaskan pada darah dan pada spleen, limpa, dan juga pada pembuluh limpa. Di sini kamu bisa lihat di bawah sini, ini adalah saluran limpa di tubuh kita. Jadi ini berbeda dengan saluran darah. Saluran limpa ini lebih fungsinya adalah ketika tubuh kita sedang diserang oleh makhluk asing. Pernahkah kalau kamu sakit
flu terus di sininya bengkak kayak gitu. Jadi kelenjar-kelenjar limpa itu akan bertugas untuk mengeluarkan tentara-tentara imun, termasuk di dalamnya adalah sel T ini. Nah, apa yang terjadi ketika ada misalnya benda asing seperti bakteri yang masuk ke dalam tubuh gitu ya. Pertama, benda asingnya itu akan dihadapi dulu oleh innate immunity atau imunitas bawaan. Salah satunya adalah si makrofag. Jadi makrofag ini adalah bagian dari imunitas bawaan yang akan membawa bakterinya itu untuk kenalan sama sel T yang sudah matang yang namanya adalah T helper. Ya, jadi akan membawa bakterinya itu dibawa ke T helper. Nah, apa yang dilakukan sama T helper? T helper ini kemudian akan melepaskan protein-protein penting yang namanya adalah interleukin atau mungkin kamu pernah dengar sitokin. Jadi kalau di COVID itu kan badai sitokin ya, terjadi badai sitokin karena apa namanya? Pelepasan dari T helper ini. Di mana niatnya sebenarnya sitokin itu baik ya, karena sitokin itu akan pertama dia akan membuat T-cell itu mereplikasi yang namanya sel T sitotoksik. Sel T itu kan ada 3 tadi, ada Treg, T helper, sama T sitotoksik. T sitotoksik itu maksudnya apa? Sitotoksik. Sito itu sel, toksik itu racun. Sitotoksik ini, sel T sitotoksik ini adalah sel killer. Jadi dia seperti natural killer cell. Jadi dia bertugas untuk membunuh sel, gitu ya, membunuh sel yang sedang terinfeksi. Jadi dia itu membunuh sel yang sedang terinfeksi. Jadi dia berfungsi untuk membunuh. Dia juga bisa membuat sel T memory. Nanti sel T memory ke depannya bisa beraksi kembali jika tubuh sedang diinvasi oleh bakteri yang sama. Selain itu, T helper juga akan melepaskan sitokin yang fungsinya adalah untuk menstimulasi fagositosis. Jadi, fagositosisnya oleh natural killer cell. Fagositosis tadi masih ingat ya, fagositosis itu adalah proses makan benda yang asing bukan natural killer cell, oleh makrofag ya, itu akan ditingkatkan karena adanya sitokin. Sitokin itu seperti kayak hormon, kayak pemicu gitu ya, pemicu. Nah, itu ceritanya pada sel T. Secara gampangnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang sel B? Sel B itu pertama sama ya tadi, berasal dari sel-sel yang belum berdiferensiasi pada sumsum tulang belakang. Nah, kalau sel T tadi dia dewasanya di timus, kalau sel B itu mature-nya atau dewasanya tetap di sumsum tulang belakang. Kemudian, apa yang terjadi ketika dia sudah dewasa? Dia itu punya reseptor yang bisa mengenali antigen. Jadi, yang bisa mengenali antigen itu tidak hanya sel T, tapi yang lebih penting yang harus mengenali antigen adalah sel B. Kenapa? Kalau sel B sudah bisa mengenali antigen, kemudian dia itu diinduksi oleh T helper, ini T helper ada garisnya sini ya. Sel B-nya itu akan berubah menjadi sel plasma. Jadi kayak di Power Rangers ya, sel B itu berubah lagi menjadi sel plasma, kayak di Pokemon lah ya, berevolusi gitu. Nah, sel plasma ini loh yang sangat penting gitu ya. Kenapa? Karena sel plasma ini akan melepaskan antibodi yang spesifik terhadap antigen yang sedang tadi sudah nempel di sel B-nya. Jadi antibodinya sangat spesifik. Kemudian sel plasma ini juga akan melepaskan sel B memory. Sel B memory ini juga sangat penting atau dianggap sebagai antibodi yang ada di dalam tubuh yang terus akan bertahan selama beberapa waktu sehingga nanti kalau misalnya ada infeksi susulan di kemudian hari dia itu akan tetap bisa membunuh tanpa harus menunggu proses ini dari awal lagi. Karena proses ini kan lama ya, sekitar 7 hari baru keluar. Bahkan antibodi yang lain bisa sampai 14 hari baru keluar gitu. Jadi antibodi ini kan macam-macam juga. Ini juga butuh waktu. Jadi karena ini adaptive immunity,
ini keluarnya lebih lama dari innate immunity, dari imunitas bawaan, dan yang diinginkan oleh manusia adalah merekayasa adaptive immunity supaya kita punya sel memori, di mana sel memori ini harapannya bisa datang ketika tubuh kita itu bisa menjadi pertahanan ketika tubuh kita terserang penyakit itu. Rekayasanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk vaksin. Jadi vaksin itu diinginkan untuk membuat ini. Harapannya, meskipun vaksin yang diinginkan itu, harapannya vaksinnya itu bisa sebagai antigen yang memicu terjadinya proses imunitas, tapi tidak menyebabkan sakit. Paham ya? Jadi yang menyebabkan sakit itu kan kebanyakan adalah toksin-toksin bakterinya. Jadi memang kebetulan habis vaksin biasanya orangnya akan demam sedikit, gitu, karena respon imun yang timbul. Tapi tidak sampai parah. Gitu. Kayak vaksin campak itu tidak harus orangnya kena campak dulu, bukan. Tapi antigen dari campaknya itu yang dimasukkan ke dalam tubuh sehingga tubuh itu bisa membentuk ini. Rekayasa manusia adalah membuat adaptive immunity atau membuat memori kekebalan di dalam tubuh ketika campak itu beneran datang, maka orang tersebut sudah kebal, gitu ya. Nah, ini adalah sedikit gambaran tentang innate immunity dan adaptive immunity. Ini dari Apres bukunya ya. Jadi di sini innate immunity itu sampai hitungannya itu jam aja udah keluar ya, dari mulai skin atau kulit, fagosit, kemudian complement dan natural killer cell, nanti kemudian akan digantikan oleh adaptive immunity yang lebih spesifik seperti sel B, ini sel B berubah jadi sel plasma mengeluarkan antibodi. Kemudian ini sel T-nya ini ya, ini makrofag ya. Makrofag mendapatkan antigen, sel T-nya akan membantu proses diferensiasi sel B, kemudian juga akan ada yang namanya T sitotoksik yang mampu untuk melisiskan sel yang terinfeksi. Nah, ini ada sedikit waktu respon dari beberapa imunitas dari beberapa sel-sel yang bertugas pada respon imun. Di innate itu fungsinya sampai harian, tapi adaptif itu bisa sampai weeks, bahkan bisa lama banget gitu ya, tergantung antibodinya itu kuat atau enggak. Nah, masalahnya kayak sekarang seperti COVID begini, ternyata setelah divaksin pun kekebalan antibodinya itu tidak bertahan lama, jadi hitungannya bulan. Itulah kenapa kalau suntik vaksin itu ada yang beberapa kali ya. Misalnya BCG1, TT1, TT2, karena dia itu untuk boosting ya. Untuk boosting jadi antibodinya sudah habis, nanti kemudian disuntik lagi vaksinnya untuk meningkatkan antibodinya. Next. Nah, ini adalah beberapa fungsi, terutama fungsi antigen yang tadi saya sudah yang menjadi topik dalam kuliah ini pada respon humoral adaptive immune. Jadi ini pada respon humoral. Tadi saya sudah bilang ya, antigen kalau ketemu sama sel B-nya ini akan berubah jadi sel plasmanya melepaskan antibodi. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua, antigen yang dikenali oleh makrofag, di mana makrofag itu sebenarnya adalah ini, antigen presenting cell. Jadi tidak hanya makrofag, tapi ada juga sel dendritik sama sel B yang berfungsi sebagai antigen presenting cell. Jadi antigen presenting cell itu fungsinya apa? Antigen presenting cell itu akan mendegradasi komponen patogen atau bakterinya itu tadi. Kemudian sel-sel ini karena sudah didegradasi akan dipecah dan disajikan dalam bentuk antigen. Jadi antigen itu adalah hasil proses dari antigen presenting cell. Kemudian nanti di dalam APC dia akan membentuk kompleks dengan yang namanya MHC. Wah, pusing. Enggak lah, pelan-pelan ya. Dia akan membentuk kompleks dengan yang namanya adalah MHC. MHC itu adalah Major Histocompatibility Complex, di mana pada permukaan mereka ketika bertemu dengan MHC ini akan mengantarkan
antigen itu ke sel yang dituju. Dalam hal ini, MHC akan berlekatan dengan T helper. Ya, T helper akibatnya apa? Ketika T helper sudah ketemu sama antigen yang dipresentasikan oleh APC melalui MHC, maka dia akan melepaskan sitokin-sitokin yang fungsinya adalah ini. Mengaktifkan sel B dan sel T. Jadi sel T tadi akan diaktifkan oleh sitokin ini, sel B juga. Jadi perubahan dari sel B biasa menjadi sel B plasma itu dibantu oleh sitokin yang dilepaskan oleh T helper, mengaktifasi makrofag, jadi mengaktifasi fagositosis dan mengaktifasi terjadinya inflamasi. Jadi ingat ya, di inflamasi itu ada beberapa senyawa-senyawa inflamatori yang masuk seperti neutrofil kayak gitu. Nah, itu semuanya dibantu oleh adanya sitokin untuk bisa bergerak menuju tempat yang sakit. Nah, sel T ini bisa mengenali kompleks ini menggunakan yang namanya reseptor sel T. Jadi sel T ini loh Dek, ini namanya sel T reseptor. Jadi TCR, T cell receptor. Sehingga dia bisa mengenali antigen yang dipresentasikan oleh APC melalui MHC. Terus, ini adalah sel T sitotoksik atau nama lainnya adalah CD8. Jadi kalau yang di sini nama lainnya adalah CD4. Yang ini nama lainnya adalah CD8. Di mana sel T sitotoksik ini akan menerima sama seperti ini, menerima antigen dari antigen presenting cell melalui MHC yang berbeda. Kalau ini MHC kelas 2, ini MHC kelas 1. Melalui MHC kelas 1, kemudian dia akan membuat selnya tadi menjadi lisis. Jadi kalau cytotoksik itu fungsinya adalah menghancurkan langsung ya. Kalau T helper tidak bisa menghancurkan, dia hanya mengeluarkan sitokin. Nah, begitu juga dengan natural killer cell, di mana natural killer cell itu fungsinya juga untuk melisiskan sel-sel yang sudah terinfeksi oleh bakteri ataupun virus. Juga dia harus ketemu sama antigen dulu. Jadi ini adalah beberapa fungsi antigen pada proses eliminasi sel-sel yang terinfeksi oleh virus. Nah, ini sedikit lagi cerita yang lain tentang MHC. Jadi kalau sudah ya, bakteria, protein, parasit, virus, fungi dianggap sebagai antigen di tubuh kita, dipresentasikan oleh yang namanya APC atau antigen presenting cell. Antigen yang sudah dikeluarkan, nah antigen ini nempel ke antibodi atau reseptor di sel B. Sel B nanti akan berubah menjadi sel B plasma yang melepaskan antibodi, di mana antibodinya nanti akan lagi bisa menangkap antigen yang lain sehingga akan membantu proses respon imun. Nah, fungsi antibodi ini banyak ya, akan kita bahas pada pertemuan antibodi yang selanjutnya. Jadi ini fungsinya tidak hanya 1 sampai 5. Antibodi itu bisa menjalankan fungsi respon imun itu sampai 5 tahapan gitu ya untuk antibodi. Nah, bagaimana dengan sel T? Nah, sel T itu dia tadi ini sel T-nya bisa berubah menjadi sel T helper dan juga sel T sitotoksik. Di mana kalau T helper yang T helper tadi ya masih membantu melepaskan sitokin, yang sitokinnya itu membantu diferensiasi sel B menjadi sel plasma. Nah, tadi saya sudah cerita. Nah, kalau sel T helper itu akan menerima antigen ya dalam dari APC gitu ya, dari antigen presenting cell dalam yang dipresentasikan melalui ini MHC kelas 2. Jadi yang dipresentasikan oleh MHC kelas 2. Jadi kalau T helper itu MHC-nya kelas 2. Sedangkan kalau yang sel T sitotoksik itu antigennya akan dipresentasikan oleh APC melalui MHC kelas 1. Bedanya itu aja sih. Nah, sitokin ini yang dikeluarkan sama si T helper akan membantu sitotoksik sel T sitotoksik untuk menjadi dewasa atau teraktivasi. Kemudian ketika dia ketemu lagi sama antigen yang menandakan bahwa
sel tersebut sedang terinfeksi, maka ini akan lisis. Jadi MHC atau Mayer Histocompatibility Complex ini sebenarnya nggak terlalu fokus sih buat teman-teman S1, tapi cukup tahu karena ini cukup penting. Adalah sekumpulan gen yang ditemukan pada semua jenis vertebrata, terdiri dari sekitar 4 juta base pair yang ada di kromosom nomor 6 manusia dan dikenal sebagai antigen leukosit manusia atau human leukocyte antigen. Protein ini adalah berperan untuk mengikat dan mempresentasikan antigen, dan HLA atau MHC inilah yang sangat berpengaruh pada saat seseorang itu menerima transplantasi organ. Jadi kalau orang mau donor darah itu kan yang dilihat golongan darahnya cocok atau tidak gitu kan ya, golongan darahnya apakah A sama A atau B sama B. Nah, kalau orang mau transplantasi organ itu yang dilihat bukan golongan darahnya, apakah dia bisa menerima organ ini atau tidak, itu dilihat dari MHC-nya. Jadi kalau MHC-nya satu golongan, maka dia bisa menerima organ tersebut. Tapi kalau dia beda MHC-nya atau beda HLA-nya, jadi MHC itu nama lainnya adalah HLA-nya, maka orang tersebut tidak akan bisa menerima organ tersebut. Gitu ya. Next. Nah, ini adalah bukti bahwa sel T itu bisa teraktivasi jika ada antigen dan ada stimulatory signal. Jadi ini adalah sel T yang naif. Naif itu artinya dia belum berkembang, belum teraktivasi. Kalau ada foreign antibody atau foreign itu asing ya, senyawa asing yang nempel ke T helper melalui MHC kelas 2, ini MHC kelas 2-nya itu ini. Jadi ini APC ya teman-teman, ini APC atau antigen presenting cell, bisa makrofag, bisa dendritik, bisa sel B, mepresentasikan antigen di MHC. APC itu fungsinya kan bakteri itu masuknya dalam bentuk utuh gitu ya ke makrofag. Nah, di makrofag itu akan dihancurkan sehingga menjadi partikel-partikel kecil yang namanya antigen. Nah, antigen itu akan dipresentasikan keluar dari APC melalui MHC. Nah, MHC itu akan membantu antigen itu menempel pada T-cell reseptor. Tapi kalau tidak ada stimulatory signal seperti interleukin atau sitokin-sitokin, maka tidak akan terjadi aktivasi sel, gitu ya. Next. Baik, kita sekarang tadi sudah saya cerita antigen itu di tubuh kita fungsinya apa. Sekarang kita akan mulai masuk ke konsepnya. Jadi saya khawatirnya kalau kamu tidak tahu apa itu antigen dan bagaimana dia bekerja, kamu menganggap antigen itu tidak penting gitu. Padahal antigen itu sangat penting. Jadi antigen itu adalah molekul yang dapat diikat oleh antibodi dan reseptor lainnya. Jadi antigen itu sebenarnya terkenalnya adalah antigen itu pasangannya sama antibodi gitu. Karena dia akan bisa diterima sama antibodi dan menimbulkan respon imun. Iya betul, tapi tidak hanya antibodi, tapi dia juga bisa diterima oleh reseptor yang lain dari yang saya sudah cerita. Dia bisa diterima oleh sel T, dia bisa diterima oleh sel B, dan sama-sama menimbulkan respon imun. Nah, antigen ini disingkat sebagai AG atau antibody generator. Jadi kalau antibody itu singkatannya adalah AB. 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 AB itu adalah antibody, sedangkan ini nama lainnya adalah IG atau immunoglobulin. Ini adalah antibody. Kenapa namanya AG, antibody generator? Karena dia yang membentuk antibody. Ya, ceritanya itu begitu. Nah, antigen kalau dia bisa memberikan respon imun, maka dia disebut sebagai imunogen. Jadi, imunogen adalah molekul yang dapat menstimulasi respon imun baik humoral maupun seluler. Jadi, imunogen adalah antigen. Tapi tidak semua antigen adalah imunogen. Jadi, tidak semua antigen adalah imunogen. Karena banyak yang bisa memberikan, bisa menempel pada antibodi, bisa menempel pada molekul reseptor yang lain, seperti sel T dan sel B, tapi tidak menginduksi respon imun. Nah, gitu ya. Tidak menginduksi respon imun. Maka antigen yang seperti itu tidak bersifat imunogen. Antigen yang seperti itu namanya adalah hapten. Hapten itu adalah
Molekul apabila berikatan dengan protein host atau adjuvan baru akan memiliki sifat antigenik. Jadi, hapten itu adalah antigen yang kalau dia sendirian tidak bisa memberikan respon imun, tapi ketika dia berikatan dengan protein yang lain dalam tubuh, secara alami ada di dalam tubuh, atau dari luar, baru bisa memberikan respon imun. Nah, biasanya vaksin itu banyak yang diberikan adjuvan untuk meningkatkan respon imunnya, atau ada beberapa reaksi alergi dari obat. Jadi ketika masuk ke tubuh pada orang-orang tertentu dia tidak menimbulkan respon apa-apa, tapi pada orang tertentu yang lain obat tersebut di dalam tubuh akan bertemu dengan protein adjuvan yang ada di dalam tubuh sehingga menimbulkan respon imun berupa alergi. Sedangkan alergen adalah molekul berupa antigen yang dapat menstimulasi reaksi alergi. Nah, alergen ini seperti debu, tungau, ikan, telur, daging ayam, udang, yang lain-lain. Ya. Jadi sebenarnya antigen itu konsepnya adalah yang bisa berikatan dengan antibodi. Tapi sebenarnya tidak semua ya. Jadi tidak semua yang tidak berikatan dengan antibodi berikatan dengan sel T, dan sel B itu juga dinamakan sebagai antigen. Tapi antigen yang terkenal konsepnya adalah antigen jika bertemu dengan antibodi maka akan menimbulkan respon imun. Tapi faktanya sebenarnya antigen itu banyak yang bisa mengenali antibodi, yang bisa berikatan dengan antibodi, yang bisa berikatan dengan sel B, yang bisa berikatan dengan sel T. Namun yang menimbulkan respon imun hanya sedikit, ya. Yang menimbulkan respon imun ini hanya sedikit yang dinamakan sebagai imunogen. Ini jadi adalah kayak kesalahan gitu ya. Jadi kalau sifatnya adalah antigenik, berarti dia bisa nempel kepada antibodi, nempel kepada reseptor lain. Tapi kalau sifatnya imunogenik, berarti dia adalah antigen yang benar-benar bisa menimbulkan respon imun. Paham ya? Jadi imunogen itu adalah antigen, tapi yang bisa menimbulkan respon imun. Sementara antigen belum tentu semuanya adalah imunogen. Nah, apa saja yang mempengaruhi immunogenicity? Immunogenicity itu adalah bagaimana suatu bahan itu bisa menyebabkan dan menimbulkan respon imun. Yang pertama adalah apakah bahan tersebut asing. Semakin asing suatu bahan dan tidak dikenal oleh tubuh, maka dia akan meningkatkan terjadinya respon imun. Bagaimana dengan ukuran molekul? Semakin kecil, dia semakin tidak dianggap. Semakin besar, semakin dianggap oleh tubuh. Kerumitan struktur kimiawi, konstitusi genetik, metode memasukkan antigen, dan dosis. Kita bahas satu-satu. Jadi, faktor yang mempengaruhi immunogenicity yang pertama adalah bahan asing. Sistem imun itu dapat membedakan antara sel, jadi sel tubuh kita, dengan non-self, molekul asing, yang bersifat sebagai imunogen. Jadi, kalau sampai ada yang keliru, sel tubuh kita sendiri kok sampai dihancurkan, itu namanya adalah autoimmunity. Jadi, seperti orang HIV itu kan CD4 ya. Kalau sampai ini menghancurkan diri sendiri, destruksi self gitu ya, self, maka namanya adalah autoimmunity. Seperti ada autoimmunity yang radang sendi itu, jadi sendinya itu dimakan sendiri sama sel imunnya sampai akhirnya terjadi nyeri dan radang pada sendi. Itu karena autoimmunity. Nah, kalau autoimmunity ini berarti kan imunnya responnya terlalu berlebihan. Maka dia perlu terapinya itu adalah terapi yang menurunkan sistem imun. Menurunkan sistem imun. Nah, kecuali pada cancer sel kanker itu pintar banget ya, pintar banget. Sampai dia itu punya fenomena bisa melepaskan diri atau mengescape atau melarikan diri dari imunitas. Jadi dia bisa melarikan diri dari sel-sel imun di dalam tubuh. Next. Kemudian faktor yang mempengaruhi imunogenisitas yang lain adalah ukuran molekul. Tadi saya sudah bilang, kalau terlalu kecil maka di tubuh kita tidak akan membuat dia itu seperti bahan asing. Tapi kalau berat molekul yang sangat besar sampai 1000 kilodalton, maka dia adalah imunogen yang sangat poten. Bisa berupa protein,
bisa berupa nukleoprotein, bisa berupa lipoprotein, glikoprotein, atau polisakarida. Ya. Next. Nah, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi imunogenesis itu juga komposisi kimianya gitu. Kan sudah pernah tahu ya, kalau protein itu ada primary structure, ada secondary, ada tertiary, ada quaternary structure. Masih ingat nggak ya? Ini pasti Pak Jamil dulu yang menceritakan pada saat biologi sel gitu ya, saya kira. Jadi protein di tubuh kita itu bisa kan ketika pertama kali dibentuk kan hanya jajaran-jajaran asam amino. Jajaran-jajaran asam amino atau benang asam amino ini adalah primary structure. Kemudian nanti kalau dia sudah melipat, nanti dia akan berubah menjadi secondary structure dan tertiary structure serta quaternary structure. Bentuk konformasi molekul dan urutan sekuens dari asam amino ini yang membuat apakah dalam suatu antigen itu ternyata memiliki epitop atau tidak. Epitop itu apa? Epitop itu adalah bagian dari antigen yang menempel pada antibodi. Jadi akan kita bahas di belakang. Jadi punya epitop atau tidak? Kalau tidak punya epitop, maka tidak akan bisa menempel ke antibodi. Next. Selanjutnya adalah kerumitan struktur kimiawi. Jadi unit yang tersusun satu asam amino, walaupun berat molekulnya sangat besar, bersifat imunogen lemah. Unit yang tersusun satu asam amino, walaupun berat molekulnya besar, bersifat imunogen lemah. Semakin dia itu strukturnya sangat kompleks dan semakin rumit, maka dia semakin bersifat imunogen. Kemudian, semakin dia tidak larut, dia semakin mudah nempel kepada antibodi. Semakin dia buatan, dia semakin mudah nempel pada antibodi. Gitu ya. Terus juga, antigen ini bisa nggak didegradasi sama APC? Jadi, APC tadi masih ingat ya, antigen presenting cell, itu kan nggak mungkin ya bakteri segede-gede gaban gitu kemudian bisa menimbulkan maksudnya di tubuh itu tidak dicerna gitu ya. Bakteri segede gaban itu buat sel-sel tubuh kita itu terlalu besar. Jadi harus dihancurkan terlebih dahulu menjadi komponen-komponen yang sangat kecil sehingga dia bisa menjadi antigen, baru kemudian dipresentasikan ke sel B dan sel T. Gitu ya. Nah, jadi fungsi APC ini penting. Kalau sampai tidak bisa didegradasi oleh sel APC, maka tidak akan ada respon imun karena tidak akan terjadi antigen. Ya. Next, genetics gitu ya. Banyak penyakit pada wanita yang menunjukkan gangguan imunologik karena kemungkinan terjadi karena wanita itu memiliki IgM lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Terutama ini penyakit banyak ya beberapa respon imun lebih tinggi pada wanita dibandingkan dengan pada pria. Terus juga kan kemungkinan terjadi karena wanita itu memiliki hormon estrogen, ya, di mana hormon estrogen ini mempunyai pengaruh terhadap perkembangan beberapa penyakit autoimun seperti SLE atau systemic lupus erythematosus. Ini adalah penyakit 1000 wajah, dikatakan penyakit 1000 wajah. Kenapa? Karena dia bisa tampil dalam bentuk yang bermacam-macam. Jadi SLE itu bisa terlihat dari radang sendi, bisa terlihat dari bentol-bentol di dalam tubuh, bisa terlihat dari skin rash atau kemerahan pada tubuh, bisa terjadi pada gangguan tulang, bisa terjadi dengan bentuk gangguan tulang. Jadi karena manifestasinya keluarnya itu sangat bermacam-macam, maka systemic lupus erythematosus itu dianggap sebagai penyakit 1000 wajah. Dan ini kalau tidak ditekan imunnya dengan menggunakan kortikosteroid, maka suatu saat pasiennya bisa meninggal. Gitu. Karena imun yang menggerogoti tubuh pasien. Nah, gejala yang sangat khas dari systemic lupus erythematosus adalah adanya butterfly rash. Mana butterfly rash itu ada warna merah yang berada dari pipi, kemudian melewati hidung dan menuju ke pipi yang satunya sehingga membentuk seperti kupu-kupu. Ya. Lah, ini loh yang saya bingung kemudian kepada anak-anak sekarang itu. Kalau pakai blush on itu kok mirip sama butterfly rash ya. Jadi kalau anak kesehatan tuh harusnya paham gitu loh. Ini anak kenapa merah-merah pipinya, hidungnya gitu ya. Apakah dia kena lupus kan serem juga gitu. Jadi tolong ya nanti yang teman-teman kesehatan bisa mengedukasi teman-teman yang lain
Karena kalau kayak gini dokternya jadi bingung, ini apakah blush on ataukah dia beneran kena lupus karena ada butterfly rash-nya atau bagaimana gitu. Jadi anak kesehatan harus tahu ya bahwa yang bentuknya seperti ini sebenarnya menandakan gejala dari SLE, jadi khas ya butterfly rash. Kemudian respon individual, di mana manusia itu membutuhkan unsur gizi, jadi imunitas itu juga sangat ditentukan oleh gizi, di mana kalau sampai kekurangan gizi, maka akan terjadi penurunan sistem imun. Di mana ada hasil percobaan yang menunjukkan bahwa jika kekurangan protein pada waktu muda, maka terjadi kerusakan fungsi sel T, sitotoksik atau CD8 ya, kalau sitotoksik tadi saya sudah cerita. Kalau sel T helper itu adalah CD4. Nah, menyebabkan lenyapnya daerah limfosit T di sekitar folikel limfoid. Wah, kasihan banget ya. Jadi tidak punya sel yang bersifat untuk melisiskan sel yang sudah terinfeksi. Padahal sel yang sudah terinfeksi itu kan harus ditekan. Kalau dia tidak ditekan, maka dia bisa menularkan ke sel-sel yang lain. Nah, bagaimana dengan kelebihan gizi? Dalam artian terjadi obesitas, gitu ya, obesitas juga menyebabkan gangguan respon imun seluler. Kenapa? Karena ternyata bisa terjadi pengecilan kelenjar timus, ya masih ingat ya kelenjar timus adalah kelenjar yang bertugas untuk mendewasakan sel T, dan juga disertai dengan penurunan jumlah sel MN. Sel MN itu adalah sel mononuklear, yaitu sel limfosit T dan sel limfosit B. Jadi limfosit T ada limfosit T ada limfosit B. Bayangkan kalau limfosit T dan limfosit B turun jumlahnya, berarti tentaranya untuk imunitas adaptif apalagi gitu. Ini kan adalah tentaranya untuk imunitas adaptif. Next. Usia, jadi usia lanjut itu bisa terjadi pengecilan kelenjar timus sehingga pasti ada penurunan limfosit T terutama dan limfosit. Tapi kalau yang mungkin jumlahnya itu tidak berkurang, tapi proses pendewasaan atau aktivasi dari limfosit T-nya itu akan terganggu gitu ya. Jadi terutama yang limfosit T ya. Jadi CD8-nya akan menurun, tapi CD4-nya akan naik sehingga terjadi perubahan kualitas respon imun. Next. Dosis, jadi antibodi akan meningkat dengan adanya kenaikan dosis dari antigen. Jadi antigennya semakin tinggi, maka pelepasan antibodi di dalam tubuh juga akan semakin tinggi. Tapi kalau antigennya terlalu banyak, maka tubuh itu akan suatu saat ya, akan mengalami yang namanya toleransi. Kemarin sudah kita bahas ya toleransi di farmakodinamik. Di mana kalau toleransi itu terjadi, akan menyebabkan immunological paralysis. Paralysis itu artinya lumpuh. Jadi respon imunnya lumpuh karena sudah toleransi. Gitu. Ini kemudian yang dibuat dalam dibuat sebagai terapi alergi. Jadi ada yang namanya terapi alergi itu namanya desensitisasi. Jadi kalau kamu alergi ayam gitu ya, itu ditingkatkan dosis. Jadi dibiasakan tubuhnya itu supaya mengalami immunological paralysis. Jadi coba makan ayam dari dosis yang sangat kecil dulu. Dosis yang sangat kecil, mungkin kan tidak menimbulkan respon imun. Kemudian jadi sering tapi perlahan dosisnya ditingkatkan sampai nanti akhirnya pada dosis besar diharapkan tubuhnya itu sudah tidak mengalami alergi pada ayam lagi. Desensitisasi alergi. Kemudian rute subkutan itu lebih mempengaruhi imunogenisitas dibandingkan dengan intravena dan intragastrik. Kenapa? Kalau di intragastrik itu ada asam lambung ya, ada HCl. Kemudian adjuvan, tadi saya sudah cerita, adalah bahan tambahan yang dapat meningkatkan respon imun apabila terpapar oleh antigen. Jadi biasanya sengaja ditambahkan pada vaksin. Well, kita akan melanjut kepada epitop. Jadi epitop adalah antigen determinan, yaitu rangkaian asam amino atau gula pada suatu molekul antigen yang terikat pada antibodi. Jadi epitop itu adalah bagian dari antigen yang dia itu berfungsi sebagai
penentu apakah dia itu antigen atau bukan gitu. Jadi determinan itu adalah penentu ya. Kalau suatu antigen tidak punya epitop, maka antigen itu tidak akan bisa menempel pada antibodi. Nah, kebanyakan antigen mempunyai determinan yang berbeda-beda, sehingga responnya itu spesifik, menghasilkan antibodi tertentu. Jadi reaksi antigen dan antibodi itu sangat spesifik, tidak hanya sedikit yang terjadi cross reaction, sangat sedikit, sehingga karena reaksinya sangat spesifik itu banyak sekali dimanfaatkan pada ranah diagnostik, gitu ya. Zat yang memiliki berat molekul besar, sifatnya imunogen, hanya bagian tertentu dari molekul yang terlibat menimbulkan ikatan antibodi. Jadi antigen itu besar ya, bayangkan sebenarnya sebesar ini. Nah, ternyata yang nempel kepada antibodi itu hanya part ini aja, gitu ya. Jadi ini namanya adalah epitopnya. Gitu. Nanti saya lihat gambarnya di sebelah ya. Biasanya rangkaiannya berulang beberapa kali dan jumlah pengulangan pada antigen disebut sebagai valensi. Oke, ini tidak terlalu penting untuk saat ini. Yang jelas kamu tahu dulu epitop itu apa. Ya, di sini ada antigen. Kemudian di sini ada antibodi, di mana antigen itu punya bagian yang akan nempel kepada antibodi. Ini adalah epitopnya. Epitop ini adalah antigen determinan. Jadi kalau nggak ada epitop ya bukan antigen namanya. Karena bentuk dari epitop itulah yang akan cocok dengan antibodi tertentu. Ya, di antibodi bagian yang menerima antigen itu namanya adalah paratop. Kalau gambarnya itu seperti ini. Ini adalah antigen ya misalnya, yang warnanya kuning. Nah, yang bagian warna biru ini adalah yang nempel pada antibodi. Antibodi itu sangat khas dengan bentuknya yang Y begini ya, Y shape. Kalau dia nempel ke antibodi, yang bagian ini, berarti bagian ini adalah epitopnya, epitop dari antigennya. Antibodinya yang bagian menerima namanya adalah paratop. Oke? Jadi paratop itu bagian dari antibodi, epitop itu bagian dari antigen. Nah, determinan grup pada antigen itu harus punya ciri khas sehingga dia itu bisa menempel pada antibodi yang spesifik karena dia harus radikal. Radikal itu maksudnya dalam artian memiliki elektron radikal atau dia memiliki gugus asam dan dia harus rigid, tidak boleh dia berubah-ubah konformasi molekulnya. Kalau dia berubah-ubah konformasi molekulnya, ya antibodinya nggak akan bisa mengenali, gitu ya. Memiliki susunan yang sangat kompleks, memiliki konfigurasi spesial tertentu, dan memiliki posisi tertentu yang bisa dikenali oleh antibodi. Kalau dia sampai posisinya di dalam antigen, dia kan nggak bisa dikenali sama antibodi. Jadi dia harus berada pada sisi luar dari antigen, sehingga mudah sekali dikenali oleh antibodi. Next. Ya, ini masih yang tadi ya, antigen determinan. Jadi antigen itu kadang-kadang bahkan punya lebih dari satu tempat pengikatan antibodi. Jadi dia bisa punya 3. Kayak ini adalah antigen yang ini, dia punya 3 tempat pengikatan, 1, 2, 3. Dan masing-masing itu ternyata punya epitop yang bentuknya berbeda-beda. Jadi antigen itu sifatnya bisa multi epitop. Jadi tidak hanya satu epitopnya, bisa punya beberapa epitop, yang epitopnya ini bisa mengenali antibodi yang spesifik dan berbeda-beda pula gitu ya. Karena kalau antigennya yang nomor begini, berarti nanti antibodinya adalah antibodi C. Kalau antigennya begini, berarti nanti dia adalah antibodi yang B. Kalau antigennya begini, nanti dia antibodi yang A. Kayak gitu ya. Lalu ada beberapa penggolongan antigen berdasarkan asal dan fungsi kerjanya. Yang pertama adalah antigen endogen, di mana antigen endogen adalah antigen yang berasal dari dalam tubuh. Jadi sebenarnya di dalam tubuh kita sendiri itu bisa menghasilkan antigen, terutama apabila tubuh kita itu sedang diinvasi oleh virus ya. Jadi bisa jadi tubuh kita kan kalau bakteri itu kadang-kadang numpang ke tubuh kita ya, membentuk suatu protein yang dia butuhkan. Begitu juga dengan virus. Nah, karena dilakukan di dalam tubuh, maka itu sifatnya adalah endogen. Jadi adalah antigen dari sel kanker atau bagian virus yang diproduksi di dalam tubuh atau bagian dari bakteri yang diproduksi dalam tubuh. Atau antigen autolog. Autolog itu adalah komponen dari tubuh kita sendiri. Atau antigen allogenik atau homolog yang berarti dikendalikan secara genetik oleh epitop yang membedakan satu individu dengan individu lain dalam spesies yang sama.
Tadi kita sudah bicara mengenai MHC ya. Di MHC itu akan menentukan kalau MHC-nya berbeda, meskipun sama-sama manusia, maka itu bisa dianggap antigen oleh tubuh yang lain. Jadi MHC ini menentukan apakah suatu organ transplantasi itu akan direject oleh tubuh atau enggak. Ya. Itu namanya antigen allogeneic. Sedangkan antigen eksogen adalah konfigurasi yang disajikan dari luar tubuh manusia, seperti bakteri, virus, polen, obat-obatan, polutan, antigen heterolog yang terdapat dari spesies yang berlainan. Ini adalah mikrobial antigen, jadi bisa dari flagellanya, dari proteinnya ada dipilih, ada kalau virus itu dari nukleokapsid, jadi dari permukaan protein dari virus, dari eksotoksinnya bakteri, dari sitoplasmik proteinnya, dari dinding selnya, dari kapsulnya, itu semua bisa jadi antigen. Jadi bakteri ini harus dimakan dulu sama APC, antigen presenting cell, kemudian didegradasi sehingga timbullah antigen-antigen seperti ini. Nah, ini kemudian dimanfaatkan pada proses diagnostik, terutama untuk diagnostik tipes ya, di mana masing-masing antigen ini, antigen dari flagellanya, dari V-sheet ini ya, sheet itu adalah lapisan luar, antigen V-nya, kemudian dari dinding selnya, itu kan akan berikatan dengan antibodi-antibodi tertentu yang ada di dalam tubuh. Antibodi-antibodi itu yang diukur gitu ya, sehingga nanti akan ada widal antibodinya itu widal H, widal O, widal V gitu. Tahu ya, pernah kalau mungkin yang sakit tipes pernah tahu ya. Namanya widal itu ada H, ada O, kayak gitu. Itu apa sebenarnya? Sebenarnya itu adalah menunjukkan antigen apa yang sedang diukur di dalam tubuhnya gitu. Jadi antigen itu menimbulkan respon antibodi. Pasti yang flagella ini juga menimbulkan antibodi sendiri. Ini juga menimbulkan antibodi sendiri. Ini juga menimbulkan antibodi sendiri. Itu yang kemudian diukur untuk diagnosis tipes. Biasanya kalau tipes yang udah sangat parah, widal H-nya ya positif, V-nya ya positif, O-nya ya positif semua. Jadi antibodinya semuanya tinggi. Next. Ini adalah beberapa contoh mikrobial antigen. Jadi tadi sudah cerita ya, kapsulnya, dinding sel bisa flagella, Firmdia toksin. Nah, yang non-mikrobial bisa jadi seperti serbuk sari, putih telur, permukaan sel darah, serum dari sel darah manusia yang lain, organ dari manusia yang lain. Itu juga sebagai antigen yang sifatnya adalah eksogen. Selanjutnya adalah ada tipe antigen yang dia itu perlu dibantu oleh limfosit T, yang tadi saya sudah cerita. Jadi kalau dia berbantu dengan limfosit T, itu namanya adalah T-dependent antigen. Kalau dia mampu merangsang antibodi langsung tanpa melibatkan limfosit T, itu namanya adalah T-independent. Ini adalah teori yang diungkapkan oleh Hide tahun 2000, di mana pada antigen-antigen tertentu dia tidak harus merangsang limfosit T, gitu ya. Epitopnya tidak harus bertemu dengan limfosit T, tapi dia langsung kepada limfosit B. Tapi respon yang langsung T-independent ini, independen berarti tidak perlu bertemu dengan sel T, itu tidak menghasilkan memori, gitu ya. Jadi ada yang namanya antigen timus bebas, di mana bisa timus bebas, jadi tidak ke sel timus, tidak ke sel limfosit T. Nah, contohnya seperti bakteri yang memiliki lipopolisaccharides, misalnya dari gram negatif, mampu mengaktifkan sel B secara poliklonal tanpa memperhatikan spesifisitas sel B. Jadi, tidak terlalu memperhatikan sel B, yaitu yang sel B bagaimana. Next, ini ada beberapa penggolongan antigen berdasarkan biomolekul. Ada yang protein, jadi ada yang sifatnya adalah alloantigen. Antigen yang dimiliki berdasarkan alel yang dimiliki oleh spesies tertentu seperti golongan darah. Kemudian allotype,
adalah antigen yang terdapat pada permukaan leukosit dan epitop pada molekul imunoglobulin, ini yang sedang kita bicarakan hari ini. Kemudian ada juga bentuk contoh yang lain seperti mikrobial protein atau bagian tubuh kita yang berubah sehingga dianggap sebagai antigen, dan itu merupakan protein. Kemudian ada yang antigen itu adalah polisakarida. Polisakarida itu berarti polisakarida gitu ya. Memiliki gula ya. Jadi seperti pada kapsul bakteri di Pneumococcus klebsiella, dan beberapa bakteri itu menyebabkan terbentuknya respon dan antibodi serum sehingga bisa digunakan untuk diagnosa penyakit. Kemudian polisakarida itu juga ada pada dinding gram positif, contohnya pada Streptococcus. Kemudian lipopolisakarida ini adalah antigen yang sangat kuat, jadi namanya adalah LPS. Dia sangat kuat menginduksi respon imun ya. LPS itu kalau di gram negatif ada pada dinding sel, layer sel yang ada di luar ya, LPS. Jadi di gram negatif itu ada lipid bilayer, kemudian atasnya itu ada layer lagi, sel dinding selnya. Nah, LPS itu ada di layar bagian atas. Nah, ini sangat imunogenik. Jadi biasanya memang gram-gram negatif itu lebih menimbulkan kesakitan dibandingkan dengan gram-gram positif. Karena LPS ini tadi. Kemudian ada asam teikoat. Asam teikoat itu kandungannya adalah gula fosfat dan gula ribitol. Sama asam teikoat itu juga ada di bagian atas-atas begini. Saya lupa nggak kasih gambarnya. Kemudian, sorry ini harusnya nggak ada ya. Kemudian asam nukleat itu bisa berupa RNA atau DNA bakteri dan sifatnya itu imunogen lemah, kecuali bisa membentuk kompleks dengan protein. Dan antibiotik yang diberikan itu tidak spesifik, diproduksi pada beberapa autoimmune disease seperti SLE, gitu ya, karena terjadi kerusakan jaringan sehingga RNA dan DNA-nya keluar dan sifatnya sebagai antigen. Kemudian lipid itu juga termasuk imunogen lemah karena kurang spesifik. Jadi misalnya ini antibodi, AB itu antibodi ya, antibodi yang dihasilkan oleh Treponema pallidum pada kondisi sifilis sekunder. Ternyata dia itu mirip seperti antibodi yang dihasilkan oleh kardiolipin, ya, adalah suatu protein yang ada di jantung. Jadi dia kurang spesifik, karena kalau lipid itu antigennya kurang spesifik. Hasil antibodinya itu loh tidak spesifik. Sehingga mudah sekali mengalami cross reactivity. Seperti antibodinya golongan darah B, itu mirip sekali dengan antigen dari Salmonella G. Gitu. Kalau dari lipid itu kurang imunogen, ya, kurang imunogen dan kurang spesifik. Nah, selanjutnya adalah hapten. Tadi kita sudah belajar tentang epitop. Kita sudah belajar tentang antigen dan imunogen. Nah, hapten itu adalah antigen yang bisa jadi hapten itu adalah antigen yang bukan imunogen. Imunogen. Jadi dia itu bisa melakukan reaksi, melakukan reaksi spesifik AG dan AB, tetapi tidak dapat merangsang pembentukan antibodi, kecuali dikombinasikan dengan protein dari luar. Contohnya apabila dengan adjuvan. Jadi hapten plus adjuvan baru deh respon imun. Jadi tidak dapat mengaktifasi sel T helper, tidak dapat berdekatan dengan MHC. Sehingga nanti dia tidak bisa memberikan respon imun, hapten ya. Jadi hapten dengan karier konjugat baru dia akan bersifat imunogenik. Ya, ini adjuvan. Adjuvan. Ya, karena dia bisa mengaktifasi imunokompeten sel. Nah, contohnya penisilin. Penisilin itu pada beberapa orang dia orang normal-normal aja gitu. Jadi tidak menimbulkan reaksi alergi. Tapi pada orang tertentu tubuhnya itu akan
memberikan respon berupa adjuvan. Jadi di tubuhnya itu ada adjuvan protein yang akan berikatan dengan molekul protein di mana molekul hapten. Jadi di sini penisilinnya sebagai hapten sehingga kemudian menimbulkan reaksi imunogenik pada tubuh. Jadi reaksinya jadi sangat parah gitu ya, bahkan bisa menimbulkan kematian. Jadi penisilin ini termasuk yang menyebabkan terjadinya anaphylactic shock. Kayaknya saya pernah cerita di farmakologi ya, anaphylactic shock. Harus hati-hati karena penisilin itu sebagai hapten sebenarnya, tapi di tubuh orang-orang tertentu, hapten itu bisa ketemu sama proteinnya orang-orang tertentu sehingga menimbulkan terjadinya reaksi alergi. Dan ini juga hapten ini biasanya dimanfaatkan untuk vaksin ya, jadi kalau kurang imunogenik ditambah protein adjuvan dari luar. Selanjutnya adalah superantigen. Superantigen itu adalah protein yang diproduksi oleh banyak patogen, bakteri, mikoplasma, virus, yang sangat besar potensinya dalam merangsang mitosis sel T. Jadi kalau ada superantigen nanti sel T itu akan banyak banget diproduksi gitu ya. Yang utama adalah toksin yang dihasilkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Di sini dia akan menghasilkan enterotoksin yang merangsang terjadinya sel T. Itu menjadi diproduksi banyak di dalam tubuh. Jadi ada Staphylococcus enteroxin, Staphylococcus toxin shock toxin, Staphylococcus exfoliating toxin, dan Streptococcal pyrogenic exotoxin. Jadi perlu dipahami ya, Staphylococcus terutama Staphylococcus aureus SA itu cukup membahayakan buat tubuh karena dia bisa menghasilkan ini superantigen, di mana kalau dia diproduksi banyak di dalam host, dia sebagai antigen endogen, karakteristiknya apa? Dia itu akan melewati APC, jadi bypass. Ke APC-nya itu akan di bypass, dia akan langsung berikatan dengan MHC kelas 2, dan kemudian masuk ke sel T, dan dia akan meningkatkan aktivasi sel T secara non-spesifik. Akibatnya apa? Pasiennya bisa mengalami hipotensi, shock, dan akhirnya mengalami kematian. Nah, terutama yang sangat ditakutkan di rumah sakit adalah yang bakteri ini. MRSA. MRSA ini adalah bakteri yang namanya methicillin. Methicillin itu adalah antibiotik. Methicillin resistant Staphylococcus aureus. Jadi MRSA ini adalah bakteri yang kebal terhadap antibiotik golongan methicillin dan kawan-kawannya. Tidak hanya methicillin saja, banyak sekali. Sehingga dia tidak bisa di-treatment dengan adanya antibiotik. Jadi ini pasiennya kalau udah MRSA, kalau tidak dapat antibiotik yang sangat poten, maka ya tinggal menunggu. Karena apa? Karena Staphylococcus aureus bisa mengeluarkan toksin-toksin yang dia itu sebagai superantigen akan melakukan ini sehingga pasiennya bisa rentan sekali mengalami kematian. Ya, jadi kan antigennya itu harus diproses dulu ya pada APC. Nah, pada superantigen APC-nya itu di-skip, jadi dia langsung ketemu sama MHC 2, gitu ya, MHC 2, langsung dia akan mengaktifasi sel T secara non-spesifik. Jadi kalau ini yang antigen biasa, itu akan menyebabkan biasa aja gitu, sel T responnya itu biasa aja. Tapi kalau super antigen kamu lihat di sini akan terjadi aktivasi sel T non-spesifik, memicu diferensiasi dan mitogenesis sel T. Jadi sel T-nya itu akan berkembang sangat banyak dan dia akan berdiferensiasi menjadi sel T helper, sel T setoksik yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan antigen biasa. Nah, ini kemudian ini adalah contoh dari reaksi presipitasi. Jadi kalau jumlah antigennya itu naik, gitu ya, maka kamu bisa lihat di sini adalah antibodi. Ini jumlah antibodi, antibodinya pun akan naik. Jadi jumlah antigen naik, maka jumlah antibodi pun akan naik. Jadi antigen itu sangat penting. Fungsinya dalam menginduksi respon imun, terutama adalah pembentukan antibodi di dalam tubuh. Nah, ini adalah sneak peek. Sneak peek tulisannya benar gini nggak ya? Di mana nanti antigen dan antibody binding result, ikatan antigen antibody itu akan menghasilkan banyak hal ini yang akan kita bahas pada pertemuan antibody. Jadi sistem imun manusia itu sangat luar biasa, sangat mencengangkan dan sangat selalu membuat kita tuh masya Allah gitu ya. Jadi sebenarnya pertahanan di tubuh kita tuh sangat luar biasa gitu ya.
karena setiap hari sebenarnya kita terpapar sama benda asing. Nah, aplikasi antigen itu bisa dipakai untuk ranah diagnostik, jadi bisa digunakan untuk ELISA, mungkin yang pernah ngambil biokimia pernah saya kasih tugas untuk membuat rangkuman tentang ELISA atau Enzyme Link Immunoabsorbance Assay, dan juga untuk sekarang yang lagi in dan hits adalah untuk diagnostik COVID, di mana ada yang namanya tuh rapid, tapi rapid testnya adalah rapid test antigen. Jadi kalau yang rapid test biasa, yang sekarang banyak beredar adalah rapid test immunoglobulin atau rapid test antibody yang mengukur IgM dan IgG. Nah, ada sekarang rapid testnya adalah rapid test antigen, jadi mengukur adanya antigen di dalam tubuh atau tidak. Kalau mengukur antibody berarti waktunya itu harus, kalau antibody kan respon imun ya, respon imun. Berarti orang tersebut harus terpapar sekitar 7 hari atau lebih, baru di tubuh itu akan muncul antibody-nya. Tapi kalau antigen ini enggak, jadi real time, mengukur benar-benar pada saat itu, adakah antigen virusnya atau tidak, gitu ya. Ini saya ambil dari video channel MedMastery. Kalau kamu mau buka sendiri, silakan. Ini linknya saya berikan. Bentuknya seperti ini. Kalau ini adalah antibody untuk rapid test untuk antibody. Ini rapid test untuk antibody, ada IgG, ada IgM gitu ya. IgG dan ada IgM. Nah, kalau rapid test antigen itu sama seperti PCR. Jadi mengambilnya di nasofaring atau di orofaring. Jadi yang ditarget apa? Yang ditarget adalah antigen dari nukleokapsid. Nukleokapsid. Dia ini bisa sebagai antigen, ya. Nukleokapsid itu adalah bagian luar dari virus COVID-19, di mana kalau ada nukleokapsid, jadi ini habis diambil begini, kemudian akan dimasukkan dalam suatu cairan, gitu ya. Dimasukkan batangnya dalam suatu cairan. Nah, cairan ini kemudian akan diteteskan pada alat yang namanya rapid test antigen tadi, diteteskan tes, gitu ya. Kalau sampai ada antigen nukleokapsidnya yang warna ungu ini, Tosca, dia akan bertemu sama antibody. Tadi ingat ya, antigen dan antibody itu reaksinya sangat spesifik. Jadi, dia akan bertemu dengan antibody, di mana antibodinya ini akan membawa antigen itu untuk jalan menuju ke tes line yang pertama. Di tes line yang pertama, ini adalah antibody nukleokapsid SARS-CoV-2. Ada antibody spesifik yang mengenali nukleokapsid SARS-CoV-2. Jadi kalau sampai antigen itu beneran nukleokapsid dan ketemu sama antibody yang ada di tes line pertama, maka di sini akan timbul warna. Gitu ya. Jadi akan timbul warna. Nah, garis yang sebelah ini apa? Garis yang sebelah sini adalah control line. Jadi di sini akan menerima antigen dari Streptococcus yang memang dia itu adalah bakteri yang memang ada mikrobiom yang ada pada faring kita, yang selalu ada pada faring kita, ya, faring kita. Kalau ada antigen Streptococcus, maka dia akan warnanya berubah di sini. Jadi control line ini harus berubah warna, karena kalau tidak berubah warna berarti tesnya invalid. Gitu. Jadi kayak gini ya. Jadi kalau positif maka seperti tes ibu hamil tuh loh, Dek. Jadi kalau positif maka warna merahnya akan ada 2, tapi kalau negatif hanya ada 1, ya. Kalau invalid berarti nggak ada apa-apa, ini berarti tesnya harus diulangi, gitu ya. Nah, keuntungannya apa dari rapid test antigen ini? Dia lebih cepat daripada RT-PCR, karena sekarang RT-PCR itu butuh waktu untuk ekstraksi sampai paling cepat itu ya 6 jam. Paling cepat. Ini sekitar 6 jam lebih. Makanya kebanyakan kalau sampelnya banyak atau juga
keterbatasan alat ya sekarang tuh bisa sampai 2-5 hari ya. 2-5 hari. Termasuk juga untuk analisa pembacaannya. Dan dia lebih murah dibandingkan dengan RT-PCR. Ini kenapa kan sekarang di pemerintah 900.000 ya. Masalahnya, RT-PCR ini tetap sebagai gold standar ya. Gold standar. Kenapa? Karena dia sensitivitasnya bagus, spesifisitasnya juga bagus. Spesifisitas tinggi. Apa sih maksudnya sensitivitas? Sensitivitas itu adalah jika jumlah positif yang betul diperjumlah seharusnya penyakit kali 100%. Jadi kalau sensitivitasnya tinggi, berarti sedikit false negatif. Tapi kalau spesifisitasnya tinggi, berarti yang negatif tuh benar-benar negatif gitu loh. Jadi sedikit false positif. Jadi kalau spesifik, apakah suatu alat diagnostik itu spesifisitasnya tinggi atau tidak, itu kalau dia benar-benar bisa spesifik pada penyakit itu saja. Bukan kalau MERS, oh orang ini pernah kena MERS ya, orang ini pernah kena SARS yang pertama, SARS-CoV-1, kemudian jadi positif juga ikut di tes tersebut, itu namanya tidak spesifik. Jadi false positifnya sedikit. Tapi kalau sensitif, sedikit false negatif. Jadi jangan sampai banyak yang positif tapi dianggap sebagai negatif. Masalahnya ternyata rapid antigen ini meskipun spesifisitasnya sangat baik, jadi kalau ada orang yang beneran sedikit false positif ya, jadi kalau ada orang yang beneran positif dites oleh rapid antigen, berarti dia itu benar-benar positif. Bukan dia positif SARS-CoV-1, bukan dia positif MERS, tapi benar-benar positif SARS-CoV-2. Tapi dia itu sensitivitasnya rendah, jadi mungkin sekali terjadi false negatif, gitu ya. Karena sensitivitasnya rendah, kalau ada orang yang dites kemudian hasilnya keluar negatif, belum tentu orang ini beneran negatif. Gitu. Paham ya? Jadi karena dia hanya sensitivitasnya adalah 57,6%. Belum tentu orang ini beneran negatif. Bisa jadi dia positif tapi tidak terdeteksi. Kayak gitu. Karena antigennya mungkin tidak terambil pada saat swab. Atau bagaimana? Kayak gitu. Baik, mungkin itu dulu dari saya. Nanti untuk ujiannya soalnya mungkin sedikit aja. 10 atau 15 gitu ya. Saya mohon maaf banget, Dek. Semoga apa yang tetap saya berikan ini tetap bisa dipahami dan dipelajari. Insya Allah secepatnya saya akan memberikan materi untuk antibody. Jadi untuk ujian antibody itu akan masuk ke UAS. Mungkin kayak gitu ya. Saya juga nanti akan memberikan tambahan tugas untuk tambah nilai. Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.